Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama ana ar-rahmatul muhdah. Innama ana ar-rahmatul muhdah. Wa kama qala ayda, innama bu'istu liutammim makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa habibuhul karim. Pertama yang dihormati pengurusi masjid dan Ustadzul Fadil Ustadz Nik Fariduddin, tuan-tuan, puan-puan, pelajar sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah Al-Faqir sempena program pecah tanah di Pondok dan Ribat Kanzul Ulum yang telah kami laksanakan 2 hari lepas dan juga ada 2 pondok yang akan dibina di bawah Pondok Kanzul Ulum. Insyaallah ba'da zuhur pun kami akan melakukan pecah tanah. Alhamdulillah dalam masa yang luang itu Al-Faqir mendapat kehormatan untuk datang ke majelis duha ini. Semoga apapun yang kita dapatkan pada hari ini, ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bermanfaat. Tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia, kita sebagai umat Islam diwajibkan memiliki atau memiliki khasais. Khasais itu sifat ya, atau ciri khas, dan itu merupakan kewajiban. Di antara sifat dan kriteria sebagai seorang muslim ya, banyak kriteria tersebut, namun dalam kesempatan ini kita akan mengupas
dua kriteria seorang muslim. Yang pertama, seorang muslim mesti bertauhid. Yang kedua, al-ittiba'. Tauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan al-ittiba' mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu kita terangkan secara detail agar kita mudah memiliki kriteria muslim tersebut. Min khasaisil muslimin wal muslimat, kriteria sifat ciri khas yang wajib dimiliki oleh seorang yang mengaku Islam, muslim. Tauhid seperti yang diterjemahkan, ditafsirkan atau diterangkan oleh ulama terkandung dalam suratul Fatihah. Yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ulama menerangkan bahwa ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini adalah ayat yang menerangkan tentang makna tauhid. Ya, karena dari sekian makna yang diberikan oleh ulama, ada makna yang komprehensif, ya, yang ringkas dan menyeluruh maknanya, yaitu at-tauhid huwa an ta'budallah wa an tasta'inu wa an tasta'inu an ta'budallaha wa an tasta'ina bihi. Menyembah Allah dan memohon pertolongan kepada Allah. Itu makna ibadah. Jadi at-tauhid huwa al-ibadah wal isti'anah. Sebelum itu Al-Faqir ingin juga menerangkan sedikit antara hubungan ibadah dengan tauhid, akidah. Ada ulama yang membuat ilustrasi bahwa ibadah dengan akidah itu seperti sifat dengan mausuf. Ya. Sifat dengan yang memiliki sifat itu. Ya, sifat dengan mausuf. Sifat itu diumpamakan seperti akidah, tauhid, dan mausuf itu diumpamakan seperti ibadah. Kita melihat orang beriman itu dari segi zahirnya, itu ibadah itu. Nabi pun bersabda, jika engkau melihat orang pergi ke masjid, saksikanlah bahwa dia orang beriman. Yang dilihat ibadah, tetapi yang disaksikan adalah iman. Karena iman tak nampak. Iman adalah nur, kepercayaan
yang ada dalam rohani kita. Maka kalau tidak ada ibadah, kita tidak tahu bahwa dia beriman ke atau tidak. Sehingga orang-orang kafir yang disebut munafik di zaman Rasulullah SAW, mereka yang ikut sholat bersama Nabi, duduk hadir di majelis Nabi, dan Nabi tahu mereka kafir, tapi nifaq. Maka Nabi tidak menjas bahwa dia kafir. Nabi tahu, karena zahirnya itu ada suratul iman, ya. Sehingga orang tidak boleh menghukumi orang lain atas dasar pandangan dia kepada jiwa rohani. Sehingga hukum Islam, hukum hakam betul-betul demi kemaslahatan kehidupan dunia ini, syahadah ini. Nah, maka hubungan ibadah dengan tauhid itu seperti itu. Kalau tidak ada ibadah, kita langsung tidak tahu siapa yang beriman, bertauhid. Kalau tidak ada tubuh ini, kita tak tahu ada kehidupan, ada ruh. Kalau tidak ada diri yang memiliki sifat, kita tidak tahu ada sifat di situ. Maka itu sebab makna tauhid akhirnya ibadah. Wa ma arsalnaka min rasulin min qablika illa nuhi ilaih annahu la ilaha illallah fa'budni. Tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelum kamu, melainkan aku wahyukan dia membawa kalimat la ilaha illallah, maka sembahlah aku. Jadi la ilaha illallah fa'budni, tauhid dan ibadah adalah satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan. Sehingga ibadah adalah terjemahan, definisi, makna, kandungan tauhid. Itu sebabnya kita tadi mengatakan bahwa at-tauhid adalah huwa al-ibadah, an ta'budah wa an tasta'ina bihi. Namun di surat Al-Fatihah itu ketika mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka disinyalir, dipahami oleh ulama bahwa tauhid itu mempunyai dua makna, al-ibadah dan al-isti'anah. Kepada engkau kami ibadah dan kepada engkau kami mohon pertolongan. Karena ibadah ini zahir, kita boleh belajar
belajar ruku sujud, tawaf, puasa, memberi zakat, berbuat baik fisik. Tapi kemampuan untuk melakukan ini perlu pertolongan Allah, dan pertolongan itu al-inayah, itu dari Allah Subhanahu wa taala kepada ruhani kita. Ya, maka rohani kalau tidak ada tubuh tak nampak ada orang hidup. Ya. Ada tubuh baru nampak bahwa. Tetapi kalau tubuh tak ada rohani pun tak dapat berbuat apa-apa. Maka ibadah perlu isti'anah kepada Allah. Maka akhirnya ulama mendefinisikan bahwa tauhid adalah al-ibadatu wal isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau kami menyembah dan kepada Engkau kami memohon pertolongan. Namun ulama banyak sangat menerangkan agar kita betul-betul memahami ibadah itu macam mana. Jadi tauhid maknanya dua, al-ibadah wal isti'anah. Seolah-olah menjelaskan zahir dan batin. Meskipun tauhid dan ibadah itu sendiri ya, hubungannya seperti hubungan tubuh dengan ruh ini, sifat dengan mausuf itu tak dapat dipisahkan. Maka ada lagi perumpamaan seperti bilangan dengan angka 1. Ya. Kalau tidak ada angka 1, bilangan tak ada. Ya. 2 kita sebut 2, tetapi yang kita lihat adalah angka 1, 2. Ada 2 angka 1. Ditambah 1, pikiran kita mengatakan 3, padahal yang dilihat adalah 3 angka 1. Seperti itulah hubungan tauhid dan ibadah. Ya. Dan seperti itu juga antara ibadah dan isti'anah untuk kesempurnaan tauhid. Sekarang kita bicara tentang ibadah. Bahwa ibadah itu adalah menyembah. Ibadah abid, zalil, hina, dina, tunduk, hamba, sahaya. Ini ibadah ketundukan itu hanyalah fenomena cinta. Maka
orang Arab punya pepatah, man ahabba syai'an fahuwa abduh. Barang siapa yang mencintai sesuatu, dia akan menghamba sesuatu. Orang hanya tunduk kepada yang dicintai, hanya manut, tunduk, ya, dan merasa hina kepada orang yang atau sesuatu yang ia cintai. Cinta harta, dia tunduk dengan harta. Cinta tahta, maka dia akan hamba tahta. Man ahabba syai'an bahwa abdu. Ya. Orang juga menjadi hamba wanita. Ya. Nabi mengatakan, ya, Abdul Mal, Abdu Khumaisah, Abdu, ya, hamba harta, hamba. Abdu dinar, Abdu dirham, kata Rasulullah SAW. Ya. Ketika Rasulullah mengatakan Abdu dinar, Abdu dirham adalah hubbul dinar, hubbul dirham. Artinya ibadah itu ungkapan cinta. Dan isti'anah pun rupanya cinta juga maknanya. Orang jika melakukan sesuatu tanpa ada cinta tak mampu, tak ada sumber pertolongan dia untuk dapat melakukan sesuatu. Bahkan ulama Sufi mengatakan al-inayah ilahiyah hiyal hubbul ilahi. Pertolongan Tuhan adalah merupakan manifestasi cinta. Kita ingat di dalam bismillah itu, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman maknanya kasih. Yani cinta kasih. Allah menciptakan semua alam semesta, menebarkan kasih sayang, tak pandang ya, semua, yang kafirnya, yang binatangnya, yang iblisnya, ciptaan Allah. Allah menciptakannya dengan cinta. Tetapi ada cinta khusus yang diberikan kepada ruhani, yaitu agama, hidayah. Namun itu pun diberikan, itu pun anugerah cinta kasih, tetapi gelarnya adalah Ar-Rahim. Maka Bismillahirrahman, Maha Pengasih kepada semua makhluknya, Ar-Rahim khusus kepada orang beriman. Ya, maka pertolongan rahmat kepada rohani itu ternyata juga bentuk kasih. Kita perlu pertolongan Allah dalam hidup ini. Kita perlukan sabar. Itu adalah inayah, pertolongan Allah kepada rohani kita. Kalau Allah tidak berikan sabar, kita tidak tertolong menghadapi hidup ini, menjalani agama ini. Melaksanakan perintah Allah perlu sabar, menjauhi larangan Allah perlu sabar, menghadapi musibah Allah perlu sabar. Makanya Nabi berdoa, Allahumma afrigh alaina sabra, afrigh alaina sabra, tuangkan kesabaran ke atas kami. Dan Allah pun menyuruh, wasta'inu bis sabri, mintalah pertolongan, mintalah isti'anah kepada sabar. Sebetulnya bukan hanya sabar, semua yang kita perlukan.
Kalau kaya perlu zuhud, kalau miskin perlu qanaah, musibah perlu sabar, diuji perlu ridha. Dalam keadaan kita menghadapi banyak dosa, banyak di sekitar kita yang membuat kita jatuh kepada dosa, perlu ifah. Banyak syubhat, perlu wara', dan semua itu adalah pertolongan dari Allah untuk rohani kita. Dan kita memerlukan semua itu untuk menjalani ibadah ini sebagai hamba dan menjalani kehidupan ini atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seseorang yang memiliki semua sifat-sifat itu ternyata adalah itu anugerah kasih sayang, cinta Allah. Dan seorang yang memiliki sifat itu pun akan tumbuh kasih sayang, suka, cinta kepada Allah. Kita sering mendengar kisah para aulia cinta kepada musibah, sabar, ridha, karena kalau cinta itu sebuah kotak, kalau kita buka isinya semua sifat-sifat tadi. Ilmu, paham, pengertian, memaafkan, melupakan kesalahan, menyabari, ridha, syukur, dan lain sebagainya. Itu isi inayah, dan kita minta tolong kepada Allah agar Allah bagi inayah itu. Maka isti'anah pun maknanya hub. Jadi ibadah tauhid adalah ibadah dan isti'anah, dan itu adalah hub. Maka ibadah adalah hub. Man ahabba syai'an fahuwa abdu. Maka sebenarnya kita melakukan ibadah dan mohon pertolongan kepada Allah adalah agar bertauhid. Artinya untuk mencintai Allah. Ya, tauhid adalah hub. Alastu bi rabbikum qalu bala. Dalam salah satu tafsirnya alastu bi mahbubikum qalu bala. Ketika di zaman azali Allah bertanya, bukankah aku Tuhanmu? Salah satu tafsirnya, bukankah aku kekasihmu? Qalu bala. Maka diturunkan, tak mampu mencintai Allah kecuali menunggalkan Allah. Karena tak boleh jatuh ke lain hati, katakan kalau istilah manusia. Allah sahaja. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati ila akhirih. Maka at-tauhid huwal hubb. Namun ternyata Allah berfirman, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika engkau ingin memiliki cinta tadi itu, isi cinta adalah semua pertolongan dari Allah al-inayah yang kita sebut akhlak. Ya, yang kita sebut akhlak. Ya, jika kita memiliki
akhlak itu, cinta itu, maka kita boleh menyembah Allah. Ya, karena man ahabba syai'an fahuwa abduh. Jika sudah punya cinta maka dia akan menyembah. Ya. Maka Allah berfirman, jika engkau ingin memiliki cinta dan engkau dapat bertauhid kepada Allah, fattabi'uni. Nabi disuruh qul, bagi tahu manusia itu. Jika engkau ingin mencintai Allah, artinya engkau ingin mentauhidkan Allah, artinya engkau ingin melakukan ibadah. Ya. Dan maka isti'anah, minta tolong. Maka punya akhlak, maka tumbuh cinta. Maka dia akan menyembah, dan inayah itu sumber pertolongannya, yaitu sifat mulia yang Allah anugerahkan ke dalam rohani kita. Ikuti aku, kata Nabi. Ikuti aku itu ya, tak dapat kalau tak cinta. Istri kalau sudah tak cinta, sudah tak nak ikut kita. Dia nak balik ke rumahnya, ikut orang tuanya. Ikut tak. Seorang murid dengan gurunya, kenapa ikut? Karena cinta. Kalau sudah tak cinta, pergi. Kita pun dengan kawan bersama karena cinta. Tapi kalau tak. Fattabi'uni. Al-ittiba'. Ulama memberikan definisi ittiba' ada dua. Ada ittiba'ul jali, yang kedua al-ittiba'ul khafi. Ittiba' jali, ittiba' yang zahir, nyata. Kita sholat rukunya mesti macam Nabi, sujudnya mesti macam Nabi, semua mesti ikut Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Itu adalah pembetulan zahir. Tetapi ittiba atau ikut Nabi yang paling penting adalah serupa Nabi, berkudwah, yaitu mendapatkan akhlaknya. Maka Nabi mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diangkat menjadi rasul dan membawa wahyu ini untuk memberikan akhlak. Kalau tidak dengan akhlak Nabi, maka kita tidak dapat melaksanakan syariat Nabi. Kalau tidak dengan jiwa Nabi, maka kita tidak dapat mengikuti fisikal Nabi, amal Nabi. Ya. Orang bicara bid'ah apabila tidak mengikuti perbuatan Nabi. Lebih bid'ah kalau dia tidak punya akhlak Nabi. Macam mana dia buat macam Nabi tapi